lagi dengan saya Cynthia Rahma Zahra. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pengembangan kurikulum pendidikan. Apa itu konsep dasar manajemen pengembangan kurikulum pendidikan? Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan lahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Nasution, lazimnya kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Dan sejumlah teori ahli kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Sehingga kurikulum sangat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang harus dicapai serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh peserta didik. Dengan demikian, dalam merumuskan kurikulum harus memperhatikan beberapa faktor penting, misalnya faktor perkembangan dan psikologi peserta didik, lingkungan sekitar, serta teknologi di masing-masing jenjang pendidikan. Mengingat objek dalam pendidikan adalah manusia yang memiliki rasa serta pengetahuan teknologi yang terus mengalami kemajuan, maka tidak salah jika rumusan kurikulum sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan selalu menunjukkan kecenderungan untuk berubah. Kurikulum adalah segala kegiatan dan pengalaman belajar yang direncanakan atau dirancang, diprogramkan, dan diselenggarakan oleh lembaga bagi anak didiknya dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, tidak ada kurikulum yang baku atau dapat digunakan sepanjang masa. Kurikulum akan berubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu, pengetahuan, kebutuhan anak, dan tuntutan masyarakat. Nasution mengidentifikasi sejumlah definisi kurikulum menurut beberapa ahli kurikulum, yaitu yang pertama, menurut J. Galen Saylor and William Alexander dalam bukunya Curriculum Planning for Better Teaching and Learning, menjelaskan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi juga apa yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. William B. Regan dalam buku Modern Elementary Curriculum mengatakan kurikulum dalam arti yang luas yang meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran, tetapi meliputi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi, hubungan sosial antara guru dan murid, metode pengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. Nah, yang ketiga menurut B. Othel Smith mengatakan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman
yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya. Adapun batasan pengembangan kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dikembangkan dan dinilai secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan berjalan. Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai proses menurut Hilda Taba adalah proses yang meliputi banyak hal di antaranya yang pertama, kemudahan suatu analisis tujuan, kedua, rencana suatu program, yang ketiga, penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan yang keempat, peralatan dalam evaluasi proses. Adapun pengembangan kurikulum menurut cara yang bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif dengan urutan penentuan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan dasar, merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu, kemudian menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh, dan yang terakhir melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Singkatnya, perencanaan dan pengembangan kurikulum adalah perbuatan kompleks yang menyangkut berbagai jenis keputusan, yaitu tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran yang diukur, waktu yang disediakan, media pendidikan yang diperlukan, kompetensi guru yang diperlukan, dan sarana belajar yang mendukung. Nah, selain pengertian kurikulum menurut para ahli tadi, ada juga asas-asas dan sifat-sifat perencanaan pengembangan kurikulum. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, keterpaduan. Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Yang ketiga, ada manfaat. Nah, perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, ada esensi dan efektivitas. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, waktu, dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Yang selanjutnya ada kesesuaian. Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan iptek, dan perubahan atau perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada kesinambungan. Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
Yang selanjutnya ada berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap dan jenis dan jenjang satuan pendidikan. Selanjutnya ada pembakuan. Perencanaan kurikulum dilakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota madya. Yang terakhir ada mutu. Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas kelulusan secara keseluruhan. Adapun sifat perencanaan dan pengembangan kurikulum, suatu perencanaan kurikulum hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama harus bersifat strategis karena merupakan instrumen yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, harus bersifat komprehensif. Bersifat komprehensif yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, bersifat integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, bersifat realistik berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, bersifat humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, bersifat futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Selanjutnya, bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Selanjutnya, harus mengacu pada pengembangan kompetensi dan berdiversifikasi sesuai peserta didik, dan terakhir bersifat desentralistik. Nah, itu adalah sifat-sifat yang harus itu adalah sifat-sifat dalam perencanaan kurikulum. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi perencanaan dan pengembangan kurikulum? Nah, seorang manajer dituntut untuk memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam merencanakan kurikulum, baik secara menyeluruh maupun secara rinci, karena perencanaan kurikulum memiliki multifungsi. Apa saja multifungsinya? Nah, multifungsi dari perencanaan kurikulum ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, media, bahan ajar, jenjang pendidikan, biaya, dan sarana yang diperlukan, serta sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan manajemen yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai alat atau penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karenanya, perumusan kurikulum perlu memuat informasi kebijakan yang relevan antara seni kepemimpinan dan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan
sehingga mencapai hasil optimal. Nah, pengembangan identik dengan pengelolaan atau manajemen. Biasanya digunakan untuk seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan istilah manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Jadi, manajemen merupakan seni atau ilmu untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi. Menurut Kirill Daniel, manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Juga menurut Cherry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Cherry di atas, langkah awal atau yang pertama kali dilakukan oleh seorang manajer adalah planning, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan suatu program yang di dalamnya memuat sesuatu yang akan dilaksanakan. Penentuan yang akan dilaksanakan, terus penentuan tujuan, kebijakan arah, prosedur, dan tujuan yang ditempuh. Nah, menurut hikmah, ada 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknis. Dari ketiga keterampilan tersebut, keterampilan konseptual lah yang paling dibutuhkan dalam merencanakan suatu program, terutama kurikulum. Karena dalam keterampilan ini, seorang manajer dituntut untuk mampu memahami dan mengelola organisasi, mampu mengorganisasikan dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan organisasi, serta seorang manajer dituntut pula untuk mampu melihat dan memahami bahwa organisasi merupakan suatu keseluruhan di mana perubahan pada setiap bagian dapat dipengaruhi keseluruhan organisasi. Nah, manajemen pengembangan kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Begitu pula manajemen dalam perencanaan kurikulum dapat diartikan sebagai keahlian atau kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum dan mengorganisasi kurikulum. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana perencanaan kurikulum itu dilaksanakan secara profesional merupakan 2 hal yang perlu diungkapkan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pertama, organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan. Karena kurikulum memuat aturan-aturan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Suryo Sobroto,
Pola pengorganisasian kurikulum itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada separated subject kurikulum, yaitu kurikulum model ini menyajikan secara bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas lain. Nah, yang kedua ada correlated curriculum. Pada dasarnya, organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan bersangkutan, paut, maupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Yang ketiga ada integrated curriculum. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran yang menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Nah, selanjutnya ada model perencanaan pengembangan kurikulum. Perencanaan pengembangan kurikulum merupakan kegiatan yang kompleks yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka dalam mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses diperlukan model-model dalam penyajiannya, yakni berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas tentang pemrosesan informasi atau data secara cermat. Adapun model-model dalam perencanaan kurikulum yang disebutkan oleh Umar Hamalik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Nah, model ini menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan atau goal dan objectives. Namun, model ini cenderung mengabaikan masalah-masalah dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, namun lebih cocok digunakan untuk sistem pendidikan yang sentralistik, yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat, di mana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi. Nah, yang kedua ada model interaktif rasional. Model ini memandang rasional sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda yang tidak mengikuti urutan logik, secara logis. Model ini seringkali dinamakan model situasional. Asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibilitas kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat kesekolahan atau tingkat lokal. Implementasi rencana merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, di mana diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum. Nah, yang ketiga ada the Descartes model, yaitu model ini perencanaan menitik beratkan pada guru-guru mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologi, dan psikologi. Model tanpa perencanaan, no planning model,
adalah suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Nah, yang selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dan landasan pengembangan kurikulum merupakan dasar untuk mengkaji pembelajaran dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Adapun faktor penentu dalam pengembangan kurikulum menurut Rakajoni adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Pendidikan ada dan berada dalam kehidupan masyarakat, sehingga apa yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dilestarikan, diselenggarakan melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, ada landasan sosial budaya. Realita sosial budaya yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang ketiga ada landasan pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran atau logika, sedangkan seni bersumber pada perasaan atau estetika. Mengingat pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka pengembangan kurikulum haruslah berdasarkan pada pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Nah, yang keempat ada landasan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Maka pada hakikatnya pengembangan kurikulum adalah kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui kurikulum yang dikembangkan. Nah, selanjutnya yang keempat ada landasan perkembangan masyarakat. Ciri utama masyarakat adalah selalu berkembang. Perkembangan ini bisa terjadi dengan cepat atau lambat, bahkan sangat cepat. Ipteks sangat mendukung perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat akan menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maka diperlukan perancangan berupa kurikulum yang landasannya berupa perkembangan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum ini yang diuraikan oleh Nana Saudi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi, artinya kesesuaian antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan siswa untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang dengan berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang solid, yang dalam hal pelaksanaannya memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar siswa berlangsung
secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Nah, oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama. Perlu komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum dari mulai tingkat SD dengan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah prinsip praktis. Prinsip ini mudah dilaksanakan. Prinsip praktis itu kurikulum itu harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Betapapun bagusnya kurikulum, bila menuntut keahlian dan peralatan serta biaya yang mahal, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum itu harus mudah, sederhana, dan murah, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keberhasilan kurikulum akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.